Baik, kita lanjut. Amaliyah yang dipersepsikan sebagai bid'ah akidah. Nggak main-main ini. Jadi amaliyah yang sering dipersepsikan terutama orang-orang Wahabi sebagai bid'ah akidah. Sehingga kalau sudah dipersepsikan sebagai bid'ah akidah, tidak ada pahala tapi malah neraka. Sekali lagi, tidak ada pahala tapi malah neraka. Apa yang dipersepsikan sebagai bid'ah akidah itu? Yang pertama tahlilan. Tahlilan. Bahkan ada sebuah TK di kawasan Lingkar Timur itu sekitar 10 tahun yang lalu, 10 sampai 15 tahun yang antara 10 sampai 15 tahun yang lalu, masih baru-baru berdiri, itu kan banyak sekali anaknya ikut dimasukkan di TK situ. Begitu pulang, bapaknya atau ibunya berangkat yasinan tahlilan ditangisi. Ditanya kenapa kamu nangis? Aku ndak mau kalau bapak ibu masuk neraka. Kenapa? Jangan tahlilan bu, jangan tahlilan pak, karena itu akan masuk neraka. Jadi yang berangkat tahlilan yasinan itu dianggap ahli neraka. Kenapa? Karena pakai kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu neraka. Dasarnya apa? Apa itu bid'ah? Secara bahasa adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambahi atau mengurangi ketetapan. Secara syarak, bid'ah itu adalah munculnya perkara baru dalam agama yang kemudian mirip dengan bagian dari ajaran agama itu, padahal bukan bagian daripadanya. Sehingga tahlilan itu dianggap perkara baru, yasinan itu dianggap perkara baru, yang itu mirip sebagai ajaran agama, Dan buat mereka yang menyerang yasinan dan tahlilan, itu bukan bagian dari ajaran agama, baik formal maupun hakikat. Tapi ingat, ini ada di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Kitab Targhib wa Tarhib, tak buka. Nih. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib, jilid berapa ini? Jilid 3. At-Targhibu fi huduril At-Targhibu utawi targhib, sesuatu yang Allah senangi, fi huduri majalis dzikri, ing dalem nekani majelis zikir, wal ijtima' lan perkumpulan, ala zikrillah ing atase zikir nang Gusti Allah taala. Jadi targhibnya orang yang hadir di majelis zikir dan perkumpulan majelis zikir. Yasinan, tahlilan itu adalah bagian ijtima' majalis zikri. Dasarnya ini. Ini hadis yang diriwayatkan, kalau tak lihat sampai sini, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna lillah, sesungguhnya Allah memiliki. Sesungguhnya Allah memiliki. Memiliki apa? Malaikatun, piro-piro malaikat. Yatufuna padha keliling. Siapa malaikat? Fiturub ing dalan. Yaltamisu ala dzikri, goleki wong seneng zikir. Jadi di hadis ini Allah sesungguhnya memiliki malaikat yang bertugas keliling dunia ini untuk apa? Yaltamisu ala dzikri, untuk mencari orang-orang yang ahli zikir. Fa idza wajadu,
Dan apabila malaikat itu setelah menemukan kauman, satu kaum, yadhkurunallah, yang berzikir kepada Allah, tanadau, podo nyeluk malaikat itu, halumma, halo. Halumma itu halo, ila hajatikum, pada hajatmu, fayahufunahum bi ajnihatihim, dan kemudian setelah menemukan majelis zikir, malaikat itu kemudian membentangkan sayapnya ila sampai dunia, sampai sayapnya sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum, maka kemudian dia berkata fayas'aluhum rabbuhum, maka Tuhan mereka itu, Tuhan ahli zikir tadi, meminta apa? Meminta terhadap apa yang diminta dari zikirnya itu. Kemudian ketika malaikat ini setelah selesai berkeliling, dan kemudian malaikat ini kembali, maka kemudian Allah atau Tuhannya malaikat itu bertanya apa yang dilakukan oleh mereka. Wa huwa alamu, wa huwa utawi Allah iku alam luweh weruh bihim, dengan mereka semua. Dan saat malaikat itu selesai, maka malaikat itu ditanya, ma yaqulu ibadi, apa yang dibaca oleh hambaku. Maka malaikat menjawab yusabbihunaka, mereka bertasbih kepadamu, wa yukabbirunaka, mereka bertakbir kepadamu, wa yahmadunaka, mereka bertahmid kepadamu. Habis. Ketika Allah bertanya kepada malaikat apa yang mereka baca, maka malaikat menjawab, mereka semua bertasbih kepadamu, mereka semua bertakbir kepadamu, mereka semua bertahmid kepadamu, mereka semua mengagungkanmu. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang telah menyaksikan ahli dzikir, hal ra'auni, apakah mereka tahu aku? Maka malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah tidak tahu mereka ya Rabb, ma ra'auka, dan mereka tidak tahu engkau. Kemudian bagaimana jikalau, fa kaifa law ra'auni, bagaimana jikalau manusia itu, ahli zikir itu tahu aku gitu. Maka kemudian malaikat, andaikan ahli zikir itu bisa menyaksikan engkau, maka sungguh mereka asyadda laka ibadak, maka sungguh mereka akan bersungguh-sungguh untuk beribadah. Jikalau kita semua ini tahu Allah, dikuasakan untuk bisa melihat Allah, maka sungguh kita tidak akan menyia-nyiakan ibadah kita. Sama ketika malaikat ditanya bagaimana mereka yang bertahmid dan yang membaca kalimat thayyibah, mulai dari bertasbih, bertakbir, bertahmid, kemudian yumajjidunaka, mengagungkanmu itu, bagaimana andaikan mereka tahu, lau ra'auka kanu asyaddalaka ibadak, maka sungguh mereka akan lebih menyungguhkan ibadah, wa asyaddalaka tamjidan wa tharalaka tasbihan, maka mereka akan sungguh-sungguh mengagungkanmu dan memperbanyak bertasbih kepadamu. Kemudian ditanya lagi, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Maka malaikat tadi yas'alunakal jannah, mereka semua minta kepadamu surga. Ditanya lagi sama Allah, hal ra'auha, apakah mereka tahu tentang surga? Maka malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, la ra'auha, demi Allah mereka tidak tahu tentang surga itu. Lanjut Allah bertanya, fa kaifa law ra'auha, bagaimana andaikan ahli zikir itu tahu tentang surga? Maka kemudian malaikat menjawab, lau annahu ra'auha, andaikan mereka semua tahu surga, kanu asyadda 'alaiha hirsan, andaikan hambamu yang ahli zikir tadi tahu tentang surga,
maka dia akan menjaga untuk betul-betul ingin mendapatkan surga itu. Wasada laha tolaban, dan betul-betul mencari surga itu. Wa azama fiha raghbatan, dan sangat berharap betul untuk dapat surga itu. Kemudian Allah bertanya, famimma yata'awwadzun, dan bagaimana mereka itu mohon perlindungan. Maka malaikat menjawab, yata'awwadzuna minan nar, mereka semua minta diselamatkan dari api neraka. Jadi ahli zikir tadi itu memuji Allah dalam rangka apa? Minta surga sama Allah dan minta diselamatkan dari api neraka. Ditanya oleh Allah, bagaimana andaikan mereka tahu tentang neraka? Lau ra'auha kanu asyadda alaihi hirsan. Bagaimana andaikan mereka, apakah mereka tahu tentang neraka? Apakah ahli zikir tahu tentang neraka? Maka malaikat menjawab, tidak, demi Allah tidak tahu. Bagaimana andaikan tahu neraka? Maka malaikat menjawab, lau ra'auha kanu asyadda minha firaran. Maka andaikan ahli zikir tadi tahu tentang neraka, maka mereka akan lari tunggang langgang untuk tidak berkeinginan masuk neraka. Nah, maka di akhir itu dijawab oleh Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang ahli zikir. Bahkan di sini diriwayatkan bahwa andaikan ada orang yang datang hanya mendengarkan aja tidak ikut zikir, itu kena barokahnya zikir itu. Nah, kalau kemudian orang buru-buru menyebutkan bahwa yasinan tahlilan itu termasuk amal bid'ah, dan bid'ah ini termasuk mengantarkan untuk masuk neraka, maka inilah yang kemudian itulah namanya persepsi. Ibarat orang buta yang masuk gedung, masuk ruangan, orang buta masuk ruangan yang gelap, sudah buta, ditutup matanya lagi, suruh mengenali gajah. Ada 5 orang buta, suruh masuk ruangan yang gelap, matanya ditutup, suruh mengenali gajah. Baru pegang ekornya sudah keluar. Yang satu baru pegang telinganya sudah keluar. Yang satu baru pegang perutnya sudah keluar. Yang satu baru pegang kakinya sudah keluar. Yang satu baru pegang belalainya sudah keluar. Maka tentu 5 orang itu persepsinya tentang gajah berbeda-beda. Yang pegang ekornya kira-kira sama enggak dengan yang pegang perutnya? Maka orang buta itu yang pegang ekor maka mengatakan bahwa bagaimana bentuknya gajah. Maka dia dengan seyakin-yakinnya dia mengatakan bahwa gajah itu bentuknya seperti pecut. Tapi bagi dia yang memegang perutnya, maka dia akan membantah, bodoh kamu, bohong kamu. Yang saya saksikan gajah itu seperti beduk. Kenapa? Karena yang dipegang adalah perutnya. Lebih marah lagi yang pegang telinganya, kamu itu lebih bodoh lagi. Wong gajah itu seperti kipas, karena kebetulan yang dipegang adalah telinganya. Yang pegang kakinya pun akan marah, menyalahkan yang lain. Maka gajah itu adalah seperti pohon kelapa. Maka orang-orang yang suka mempersepsikan tanpa melihat landasan hadis secara lengkap dan utuh, maka kemudian mengatakan bahwa orang berangkat tahlilan itu adalah ahli sesat, yang kena penyakit TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Kemudian yasinan. Di dalam hadis riwayat Ahmad, faqra'uha mautakum. Bacakanlah kalian semua dengan Yasin mautakum, orang yang mati di antara kamu. Kata mautakum itu bisa qoblal maut atau ba'dal maut. Perintah untuk membacakan Yasin itu bisa untuk orang yang mau meninggal maupun yang sudah meninggal. Karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Janji Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad itu, Allah akan mengampuni dosanya. Maulidan itu kan bersolawat. Jadi orang merayakan maulidun Nabi itu adalah bersolawat. Tapi kadang-kadang mereka juga hanya merubah casingnya saja. Merubah casingnya apa?
kajian sirah nabawi begitu. Kemasannya sama, bersolawat kepada Nabi. Kemudian apa yang dipersepsikan? Haul, manakiban. Kemudian istighatsah, tawasul. Ini juga dipersepsikan sebagai akidah, bid'ah akidah. Jadi istighatsah itu dipersepsikan sebagai bid'ah akidah. Padahal di surah Al-Anfal ayat 9 jelas ittastaghitsu rabbakum. Ittastaghitsu rabbakum. Itu yang menjadi dasar istighatsah itu. Saat perang Badar, Rasulullah SAW betul-betul memohon pertolongan kepada Allah. Beristighatsah itu adalah memohon pertolongan DP kepada Allah untuk memohon pertolongan. Ziarah kubur. Ziarah kubur ini malah lebih fatal lagi, mereka menyerang bahwa ini bukan hanya sekedar bid'ah akidah tapi khurafat. Bid'ah dan khurafat. Memang diakui atau tidak di antara orang ziarah kubur kadang-kadang prakteknya juga salah. Ziarah kubur itu adalah mendoakan orang yang meninggal, sekaligus mengingatkan bahwa kita mati. Kita akan mati menyusul seperti orang-orang yang kita ziarahi. Tapi kadang-kadang orang awam ziarah kubur itu malah minta-minta kepada orang yang dikubur. Itu yang salah malahan. Itu yang jika ada praktek begitu yang perlu kita luruskan, bahwa sebetulnya ziarah kubur itu adalah mendoakan orang yang dikuburkan sekaligus mengingatkan bahwa kita akan meninggal dunia. Membaca Al-Quran di kuburan ini dianggap bid'ah akidah itu, padahal tidak. Barangkali ini ada dan seterusnya. Ada pertanyaan? Halo?